Tanah Patah merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan, yang mana salah satu di antaranya ialah Kecamatan Ratu Agung. Ibu kota Kecamatan Ratu Agung terletak di Kelurahan Nusa Indah. Kecamatan Ratu Agung sendiri terdiri dari 8 kelurahan, 178 RT, dan 41 RW. 8 kelurahan tersebut termasuk Kelurahan Tanah Patah yang saat ini dijadikan sebagai lokasi kegiatan kuliah kerja nyata tim 2 Universitas Diponegoro. Kelurahan Tanah Patah memiliki 23 RT dengan struktur organisasi yang terdiri dari seorang kepala kelurahan Tanah Patah yang dibantu oleh seorang sekretaris lurah, 4 kepala seksi, yaitu Kasih Tertib, Pemerintahan, Pembangunan, dan Kasih Pelayanan Umum. Luas yang dimiliki Kelurahan Tanah Patah kurang lebih sekitar 300 hektar dengan jumlah penduduk yang terbilang cukup padat, yaitu berjumlah 5.747 penduduk. Mata pencaharian yang dominan bagi warga setempat adalah pedagang, seperti UMKM maupun berkebun. Beberapa perkebunan di RT-RT setempat pada Kelurahan Tanah Patah yang dikunjungi memiliki berbagai macam tanaman sayuran, seperti sawi, kangkung, cabai, hingga tomat. Penanaman sayuran yang dihasilkan juga bergantung pada kondisi cuaca yang ada. Bahkan menurut pengakuan warganya sendiri, tidak ada cara untuk mengatasi apabila warga sebagai petani setempat mengalami kondisi cuaca yang buruk pada saat tengah dalam proses penanaman sayuran. Apabila cuacanya mendukung, maka hasil panen sayuran yang telah ditanam akan membuahkan hasil yang baik sesuai yang diinginkan. Sebaliknya, apabila cuaca buruk, maka mereka sebagai petani hanya bisa mempasrahkan hasil yang didapat. Dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan KKN juga tidak dapat dilakukan seperti biasanya, sehingga kegiatan yang melibatkan warga harus dilakukan secara semi offline online untuk mengurangi kerumunan warga sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Warga sendiri secara tidak langsung juga harus dipaksa untuk menerima kebijakan yang ada, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, hingga protokol kesehatan yang selalu harus diterapkan. Hal ini yang menjadikan salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Tidak hanya dengan kondisi wilayah, namun yang juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini adalah pola pikir masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat masih belum sepenuhnya menerapkan pelaksanaan pendaftaran tanahnya. Hal itu juga sebagian dilatar belakangi oleh masih kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikat hak atas tanah bagi jaminan kepastian dan keadilan dari segi hukum. Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan yang belum cukup diperkuat oleh masyarakat, hingga masih ada yang menganggap COVID-19 sebagai kondisi yang biasa juga menjadikan sumber masalah baru. Banyaknya masyarakat yang beraktivitas dengan belum tepat mengikuti protokol kesehatan yang berlaku menimbulkan kemungkinan penyebaran COVID-19. Melihat pada permasalahan yang ada, maka pelaksanaan KKN dilakukan dengan mengangkat 2 program kegiatan, yaitu yang pertama, edukasi pentingnya penerapan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PSTSL demi mewujudkan kepastian hukum atau hak atas tanah masyarakat. Dan yang kedua, panduan disiplin protokol kesehatan yang tepat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pada program pertama, kegiatan dilaksanakan dengan cara memberikan informasi-informasi sebagai pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya tanah yang sudah memiliki hak di atasnya. Penerapan dari adanya program ini disampaikan kepada masyarakat melalui modul terkait PTSL demi mewujudkan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum pada pemegang hak, dalam hal ini yakni masyarakat itu sendiri. Kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar, namun pelaksanaan tidak dapat dilakukan dengan tatap muka langsung pada warga sepenuhnya. Hal ini ditujukan berdasarkan instruksi pihak kelurahan untuk mengurangi kerumunan massa. Oleh sebab itu, pelaksanaan program secara tatap muka tidak dilakukan kepada seluruh warga, melainkan hanya perwakilan warga. Untuk warga lainnya, pelaksanaan dilakukan dengan cara mengirimkan modul di grup kelurahan untuk kemudian informasi-informasi tersebut dapat disampaikan dan disebarkan kepada warga-warga setempat. Sementara pada program kedua, pelaksana kegiatan dilatar belakangi oleh masih kurangnya implementasi mengenai kebijakan pemerintah pada kewajiban protokol kesehatan, sehingga diperlukannya pemberian panduan bagi masyarakat untuk menanamkan protokol kesehatan menjadi kebiasaan yang diperlukan dengan tepat. Kegiatan dilakukan melalui pemasangan poster mengenai penggunaan masker 2 lapis yang benar, demi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih aman. Pemasangan poster tersebut dilakukan hanya di beberapa tempat seperti di rumah Pak RT setempat, di tiap RT-nya sebagai perwakilan. Tidak hanya itu, kegiatan lainnya ialah dengan melakukan pembagian masker 2 lapis, yakni masker medis dan masker kain yang sebelumnya telah dipacking dengan memberikan stiker logo Undip sebagai bukti kegiatan KKN kepada masyarakat setempat.
Pada setiap masker yang dibagikan kepada masyarakat, tidak lupa pula diimbangi dengan memberikan informasi mengenai penggunaan masker 2 lapis tersebut dengan benar. Terakhir, mengenai pelaksanaan secara online dilakukan dengan membuat infografis ataupun post lainnya yang disampaikan melalui media sosial. Harapannya, dengan adanya kedua program ini, masyarakat setempat dapat mendapatkan protokol kesehatan dengan benar. Masyarakat juga dapat menambah wawasannya khususnya mengenai pendaftaran tanah agar mereka tidak terjebak dalam persepsi bahwa kepemilikan PBB maupun letter C atau pipil atau petuk merupakan bukti hak atas tanah yang dirasa cukup untuk membuktikan hak mereka terhadap suatu tanah yang dimiliki. Padahal, hanya sertifikat hak atas tanah yang menjadi dokumen resmi alat bukti atas kepemilikan suatu hak atas tanah seseorang. Sehingga, pemegang harus mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu jika ingin memperoleh kepastian hukum terhadap tanahnya. Selain pelaksanaan kegiatan KKN melalui program yang telah dibuat, saya sebagai mahasiswa KKN juga mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di Kelurahan Tanah Patah, yaitu seperti rapat rutin antar pihak kelurahan, penyuluhan ataupun sosialisasi rutin yang dilakukan secara tatap muka kepada warga walaupun sudah dilakukan secara online sebelumnya. Kemudian, pada Hari Raya Idul Adha sebelumnya, saya juga mengikuti kegiatan survei lokasi untuk persiapan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha hingga pelaksanaan penyembelihan yang dilakukan pada hari H. Terakhir, kegiatan lainnya yang dilakukan untuk mengantisipasi kondisi pandemi seperti ini adalah dengan penyemprotan disinfektan sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Penyemprotan ini biasanya dilakukan di kantor kelurahan hingga jalan raya sekitar maupun rumah-rumah warga. Kami dari pihak Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Batu Agung, sangat berempati dan bersyukur bahwa adanya anak KKN dari universitas di luar kota Bengkulu, yaitu Universitas Diponegoro, dengan melakukan KKN mandiri. Jadi, dengan adanya anak-anak KKN mandiri ini bisa untuk melihat keadaan yang ada di lingkungan Kelurahan Tanah Patah ini. Jadi bagi mereka bisa untuk berpartisipasi dalam pandemi ini COVID-19 dengan kegiatan yang mereka buat sangat positif seperti membagi masker, melihat tingkat usaha kecil di Kelurahan Tanah Patah ini, dan mereka bisa membandingkan dan bisa mereka akan membawa ke Universitas Diponegoro nanti. Dan inilah hasil dari kegiatan mereka untuk selama berada di Kota Bengkulu.